Oke ya. Nah, tadi saya masuk ke ini ya yang tidak terekam kayaknya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi saya ulangi eh, apa namanya tingkat keyakinan itu ya. Tingkat keyakinan. Nah, tingkat keyakinan di soal satu ini kan soal dua ya. Soal dua. Nah, ini dengan tingkat keyakinan 0,05 ya. 0,0. Nah, tapi kalau sudah confident apa namanya? Kita mencari dengan confident interval. Nah, dengan 0,05 itu sebetulnya tingkat keyakinannya menjadi kiri kanan gitu ya. Menjadi 5% dikali 2, jadi 10%. Nah, ini contohnya ada di soal kayaknya di soal ini nih. Ini soal berapa ya? Nah, ini ya. Ini kan ada soal ya. Kita jawab tadi kan ya. Dengan example 2 ini kan eh, ya sesuai dengan eh, soal pembukaan chapter ya. Itu dengan distribusi T ya. Yang red background kan 3,39 rata-ratanya. Yang blue background 3,97 ya. Nah, distribusi T-nya itu tadi ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 kan dibagi dengan S kuadrat 1 per N1 plus S kuadrat 2 per N2 diakarkan. Diakarkan dapat minus 2,97895. Dan T kritisnya dengan alfa tadi berapa? 1% ya. Nah, atau tingkat eh, konfidensi 1%, maka T kritisnya adalah, nah ini saya ambil eh, N satunya, degree of freedom-nya N dikurang 1. Nah, itu dapat minus 2,4415. Berarti T hitung ada di sebelah kiri dari T kritis ya. Berarti dia reject H0 ya. H1-nya diterima. Gitu ya. H1 diterima. Nah, tetapi di apa namanya? Di sini di example 3-nya ini dihitung interval keyakinan ya. Nah, ini ada bilang ya, construct a 98% confidence interval estimate ya. Nah, ini seolah-olah beda dengan soal ini kan? Ya, 98% confidence interval estimate. Pertama ini balik jadi kalau confidence itu sebaliknya dari alpha gitu ya. Nah, yang kedua apa? Di sini alfanya 1%, tapi di sini confidence intervalnya atau confidence apa namanya? Confidence levelnya 98 bukan 99. Nah, tapi saya hitung tadinya saya hitung dikali 2 ya. Itu jadi salah gitu ya. Nah, ternyata ini tetap menggunakan alfa 1%. Jadi sebetulnya confidence levelnya kalau di hipotesis dia ngikutin hipotesisnya kalau kurang dari kan di kiri gitu ya. Apa namanya? One tail gitu ya, one tail. Nah, tapi kalau di sini karena dia interval, dia sebetulnya jadinya harus 2 kalinya yang one tail ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya soal ini sama ya. Tapi di sini dibilang dengan confident level 1%, di sini dengan confident interval 98% gitu ya. Tapi menghitungnya tetap T alfa per 2-nya pakai yang 1%. Nggak harus dikali 2. Nah, ini yang harus jadi perhatian ya. Tadi saya bilang karena ternyata
di buku aja ini bisa agak sedikit berbeda. Eh, tem- nah, tapi kalau 5%, 1% itu pasti alfa lah gitu ya. Mau dibilang confidence level juga kita anggap alfa. Tapi kalau 98% ya berarti confidence level ya, yang alfanya kita kurangkan dari 100. Nah, tapi yang kedua adalah, nah kalau di sini dibilang one tail ya, di sini kita dibilang 98% itu kalau nggak ada soal yang one tailnya, berarti kita hitungnya dibagi dua gitu ya. Sisanya kan 2%. 2% itu dibagi dua, satu, satu kiri kanan. Jadi kalau dibilang 98%, kita hitung alfanya 1%. Kira-kira kalau lihat konstruk soal ya. Nah, karena untuk soal bab 10 ini rata-rata, bab 9 ini rata-rata diminta mengerjakan dua-duanya ya, hipotesis maupun ininya. Nah, ini kebetulan ya kita bisa bilang sama gitu ya ini soal. Tapi kalau misah ini tidak tahu gitu ya. Nah, kita asumsikannya seperti itu tadi ya. Kira-kira apa namanya? Pendekatannya. Nah, kemudian untuk menginterpretasi di confidence interval ya, ya kita pakai yang di tengah ini mu 1 kurang mu 2 itu 0 gitu ya. Jadi kalau nolnya di dalam interval berarti eh, H1 diterima gitu ya, reject H0. Apa namanya? Berarti tidak masuk ya dalam interval keyakinan berarti eh, apa namanya? Benar di sesuai yang diperkirakan gitu ya. Jadi H1 diterima, reject H0. Jadi sama ya dengan ini. Tapi kalau termasuk nol ya berarti dia H0 yang diterima gitu ya. Ini tidak termasuk nol kan? -1 sampai dengan -0,1. Tidak sampai nol gitu ya. Jadi 0 tidak masuk berarti H1 yang diterima ya. H0 ditolak. Oke, menghitung. Nah, yang kedua di soal apa ya? Soal 2 gitu ya. Ada pertanyaan kalau tidak salah. Mana ya? Lupa saya. Jadi ada eh, pertanyaan apa di yang sebelumnya ya. Jadi ini saya udah hitung, saya coba gitu ya. Jadi kan kalau ini red jadi X bar 1 ya, blue X bar 2. Kita dapat -1, kurang dari mu 1 kurang mu 2 kurang dari -0,1. Nah, kalau kita balik, yang blue jadi kelompok 1 ya, red jadi sampel 2 ya, X bar 1, X bar 2-nya dibalik gitu ya. Nah, ini jadi original claim-nya bukan mu 1 kurang dari mu 2 lagi, tapi mu 1 lebih dari mu 2. Nah, ini nanti dapatnya alfanya jadi positif ya. Kalau di atas, apa namanya, sorry, ininya, intervalnya minus ke minus, kalau di sini jadi plus ke plus ya. 0,1005, dikit banget ya, salah ini. F47. Ya,
0,10. Oh iya sama ya, 0,1 ke 1,05. Saya pikir 1,05 juga. Ya, dari 0,1 ke 1,05 ya. Kalau ini kan dari minus 1,05 ke minus 0,1. Hampir sama ya. Tapi sebaliknya gitu ya. Kalau yang blue background jadi sampel 2 gitu ya. Itu kan dari minus ke minus. Tapi di sebelah sebelum 0 kan. Kalau yang blue background jadi sampel 1 ya. Ini jadi plus ke plus ya, tapi di sebelah kanan. Nah, ya, jadi sama-sama reject H0 ya, reject H0. Nah, cuma maksud saya tapi tidak persis nih. Saya pikir harusnya persis sama nih. Atau ini bisa dianggap persis kali ya. Ini kan 0,10 ya. Ini juga 0,10 sampai 2 digit kan sama ya. Ini minus 1,05 di sini plus 1,05 gitu ya. Jadi hampir sama juga sih sebetulnya. Ini di buku tidak ada yang hitungan dibalik gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang saya jadi terus tertarik untuk menghitung. Kalau dibalik, kelompok 1 jadi kelompok 2, kelompok 2 jadi kelompok 1, itu seperti apa? Nah ini kayaknya sih jadi sebaliknya juga interval itu. Yang tadinya di maksimum, tapi negatif menjadi minimum tapi positif. Itu yang tadinya minimum tapi negatif menjadi maksimum tapi positif. Tapi apa namanya, substansi dari keputusan kesimpulannya sama. Jadi hanya nomornya aja berbeda untuk referensinya. Oke. Nah, yang kedua, fatwa alternatif metode ya. Ini pakai Z. Itu kalau dua populasi standar deviasinya diketahui. Ya. Nah, ini pakai standar Z, apa distribusi normal ya. Yang pertama, ini bisa dua ya. The two population standard deviation are both known ya. Deviasi kedua populasi itu diketahui pakai distribusi normal. Nah, tapi ada yang kedua ya. Tidak diketahui standar deviasinya, tapi dianggap sama gitu ya. Jadi kalau ngambil populasi dari sampel yang sama lah gitu ya. Di situ kita tahu standar deviasinya pasti sama gitu ya. Kemungkinan sama, diasumsikan sama. Nah, dia pakai distribusi T juga, tapi perhitungannya menggunakan standar deviasi gabungan ya. SP ini ya. SP. Dan menghitung SP-nya seperti ini hampir seperti proporsi gitu ya. Nah, tapi beda gitu ya. Karena ini untuk X bar. Nah, tapi ini nanti mengikuti flowchart seperti inilah yang tadi sudah saya ulas ya. Jadi sebetulnya yang kasus pertama bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2 known ya, diketahui dan sama, itu almost never occurs gitu ya. Sering tidak terjadi. Apakah sigma 1 dan sigma 2 diketahui itu ya pada umumnya jarang gitu ya. Nah, tapi yang kedua, apakah diasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2? Ini mungkin. Nah, kita pakai distribusi T tapi pool ya, standar error. Digabungkan dulu. Nah, beda dengan yang apa namanya? Yang distribusi tidak diketahui kan ya. Itu pakai yang ini yang bawah. Nah, itu jadi yang umum yang bawah ini aja gitu kalau tidak ada petunjuk yang lain-lain. Oh, ini nih yang saya bilang interpreting confidence interval ya. If the height of man of and woman ya 95%, kemudian interval keyakinannya 11,61 kurang dari mu 1 kurang mu 2 kurang dari 17,32. Nah, bagaimana ini kan asumsinya
laki-laki lebih tinggi gitu ya dari perempuan. Ya. Berarti laki-laki kelompok pertama, perempuan kelompok kedua. Nah, bagaimana confidence interval kalau perempuan jadi kelompok pertama, ya, laki-laki kelompok kedua. Nah, itu dari jawaban saya di atas saya coba hitung ya, maka kita bisa memperkirakan ya jawaban nomor 2 meskipun tidak ada kuncinya. Makanya tadi saya hitung itu untuk menjawab ini ya. Oh, ternyata kira-kira yang tadinya laki-laki menjadi lebih tinggi dari wanita ya. Tapi kalau laki-lakinya jadi kelompok kedua berarti wanita lebih rendah dari laki-laki ya. Nah, berarti kira-kira interval keyakinannya adalah yang tadi maksimum jadi minimum tapi minus ya, yang minimum jadi maksimum tapi minus ya. Jadi kira-kira intervalnya menjadi minus 17 kurang dari mu 1 minus mu 2 kurang dari minus 11 gitu ya. Ininya apa namanya? Jawabannya bukti perhitungannya seperti di atas. Ini kan soal nomor 2 ya, jawabannya kebetulan tidak ada. Tapi ya menarik gitu ya, makanya saya kerjakan. Mudah-mudahan betul. Nah, dan lain-lainnya ya. Eh, apa namanya? Nah, ini juga ada magnet treatment. Nah, ini tinggal masukkan ya. Masukkan pakai T ya. PPI-nya dapat, T kritisnya dapat ya. Nah, ini tinggal disimpulkan ya. Kesimpulannya gagal tolak A0 ya. Kalau ini gagal nih. Jadi ada rasa sakit yang diobati dengan magnet gitu ya. Magnetnya nggak tahu seperti apa. Itu ternyata tapi hasil pembuktian kita di sini tidak akurat gitu ya. Sama aja sakit juga gitu ya, meskipun sudah dikasih magnet. Tadinya dianggap itu temuan baru gitu ya. Nah, tapi ternyata belum berhasil ya. Nah, tapi nggak tahu ya, belum tentu juga. Kan ada apa namanya kesalahan level 1, kesalahan level 2 itu ya. Ya bisa saja kita gagal menolak H0, tapi sebetulnya apa dulu rumusnya? Eh, ya apa Pak Pan ya for fun ya. Ya, itulah ya. Nanti lihat lagi ininya, APN-nya. For fun. Oh, iya. Oke, itu 92. Nah, 93-nya yang to dependent sample. Ini kayaknya lebih susah, tapi sebetulnya lebih mudah gitu. Karena rumusnya justru kita bisa mengurang-urangkan ya. Jadi kayak jadi satu sampel lagi ya. Karena dia match ya. Jadi ada dua data ya dari sampel 1 dan sampel 2 tapi saling berhubungan. Saling berhubungan itu maksudnya misalnya ini ya. Apakah tinggi presiden itu berpengaruh terhadap keterpilihannya gitu ya? Apa namanya? Oh ini, ya siapa yang jadi presiden dengan siapa yang kalah gitu ya? Dihitung tingginya gitu ya. Aneh-aneh aja ya. yang ini. Jadi di Amerika Serikat kan udah presiden keberapa sekarang itu ya? 70 ya. Nah setiap pemilu ada data tinggi terakhirnya itu siapa melawan siapa gitu ya. Misalnya kemarin Trump dengan Hillary gitu ya. Nah menang Trump kan ya. Trump dihitung tingginya apa namanya data tingginya diambil, Hillary diambil gitu ya. Nah sebelumnya juga sama kan datanya ada di ini di appendix ya. Di appendix di lampiran berapa itu ada data Presiden Amerika dan ininya lawannya yang kalah gitu ya. Ada tingginya itu real ini ya, real. Nah itu apa namanya? Jadi ini dua sampel yang saling berhubungan gitu ya. Karena si calon yang kalah itu dihitung dibandingkan dengan calon yang menang kan ya, yang menang jadi presiden. Jadi tidak asal siapa orang yang baru gitu ya, tapi yang memang dulu dia berpasangan pada saat
penentuan presiden itu kan sebetulnya banyak ya calon itu, tapi di akhir tinggal dua kan ya. Nah, tinggal dua itu yang dihitung, dilihat apakah orang Amerika itu melihat pas menentukan calon itu siapa yang dipilih, melihat tinggi tinggi badannya gitu. Nah, ini ternyata, nah ini berarti masuknya ke ini, ke topik ini ya. Eh, inferential to sample, di mana dua sampelnya itu berhubungan. Nah, ini kita hitung aja dulu selisih tinggi badan keduanya tersebut ya, menjadi difference ya. Jadi meskipun dua sampel, karena sampelnya berhubungan, kita jadi hanya seperti menghitung satu populasi ya, satu sampel, karena kita ambil selisihnya ya. Nah, selisihnya ini yang kemudian kita hitung berapa rata-ratanya ya. Jadi ini D bar ya, kemudian berapa standar deviasinya ya. Nah, N-nya kebetulan 5 ya, signifikan levelnya 0,05. Nah, N-nya sebetulnya bisa lebih dari 5 ya, datanya banyak sebetulnya, tapi di sini dikasih 5 aja. Dikasih 5 saja, apa namanya, kan 5 itu ternyata bisa dilihat ya, di plot ya, itu normal gitu ya. Kan kalaupun kurang dari 30, kalau normal tidak masalah ya, bisa dieksekusi dengan statistik ini ya. Nah, ini sama ya, T-nya kita ambil berdasarkan difference-nya itu ya. Kemudian P-value-nya. Nah, tapi sayang ternyata tidak terbukti gitu ya. Kalau dengan 5 ini ya. Tapi datanya kan banyak, bisa teman-teman coba dengan semua data yang ada, apakah masih tidak terbukti atau tidak ya. Jadi ternyata there is no sufficient evidence to support bahwa rata-rata lebih dari 0 ya. Rata-rata perbedaan tinggi calon presiden Amerika, presiden Amerika yang terpilih itu berbeda gitu ya, lebih tinggi daripada yang kalah. Nah, itu ternyata tidak terbukti, berarti ya tinggi badan tidak menjadi faktor yang membedakan apakah seorang terpilih atau tidak terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat. Itu barangkali ya, ya 93. Nah, silakan karena udah selesai bab 9, tinggal latihannya ya. Latihannya saya udah kerjakan untuk 92 beberapa. 91 ya. 92 ya udah juga beberapa ya. Apa ini 91 92? 92 ya. 91 belum belum. 91 udah ada 12, nomor 12 aja. Ada nomor 7 ya. 92 juga ada beberapa, 93-nya yang belum ya. Nah, 93-nya silakan teman-teman kerjakan juga ya. Ini saya share bab 9 ini. Mas. Saya stop dulu ya. Terima kasih. Silakan mengerjakan soalnya. Saya tutup.